Hai hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Di video ini akan aku tunjukkan bagaimana caranya membuat kompos dari sampah dapur di galon bekas. Ini hasilnya sudah bagus, gembur seperti tanah. Jadi jangan skip video ini untuk mengetahui cara membuat kompos dari sampah dapur di galon bekas. Aku sudah buktikan dengan mengompos seperti ini, tidak becek, tidak bau, jadi aman untuk kalian yang tinggal di area perumahan seperti aku dan berkebun di lahan sempit. Sebelum kalian memutuskan untuk membuat kompos di galon bekas, pastikan kalian punya tanah dan juga sampah coklat. Apa itu sampah coklat? Sampah coklat bisa berupa daun-daun kering ataupun kardus bekas. Untuk kardus bekas seperti ini biasanya aku potong menjadi lebih kecil supaya nanti lebih mudah hancur. Hal penting yang harus diperhatikan dan selalu diingat, hanya gunakan sampah dari tumbuhan saja. Jangan masukkan sampah hewani ke dalam kompos kita supaya nanti komposnya tidak menjadi bau. Jangan memasukkan tulang ikan, daging, ayam, atau bahkan kulit telur. Lalu siapkan galon bekas seperti punyaku yang ada di dalam video. Pada bagian atas galon tidak terputus, jadi memudahkan kita nantinya untuk membuka dan menutup galon. Sebelum menambahkan sampah ke dalam galon, pastikan kalian sudah menambahkan tanah terlebih dahulu. Aku menambahkan sekitar 5 genggam tanah, kemudian masukkan sampah dapur yang sebelumnya sudah dikumpulkan. Setelah menambahkan sampah ke dalam galon bekas, lalu tambahkan sampah coklat. Bisa berupa kardus bekas, daun-daun kering, atau rumput kering. Jangan melewatkan sampah coklat ini supaya nanti hasil kompos kalian tidak becek. Setelah menambahkan sampah coklat, tambahkan lagi tanah sebagai penutup. Selalu ulangi tahap ini 3 lapis, tanah, sampah coklat, dan tanah lagi saat kalian memasukkan sampah dapur ke galon bekas. Setelah itu, galon bekas bisa ditutup dan gunakan penutup berwarna hitam seperti plastik kresek seperti ini, supaya kompos tidak terkena matahari. Simpan di area yang tidak terkena hujan dan tidak terkena matahari. Beberapa hari kemudian kita bisa menambahkan sampah lagi supaya tidak repot setiap hari memasukkan sampah ke dalam galon bekas. Jadi biasanya aku mengumpulkan sampah dapur di galon bekas yang memiliki penutup. Sebelum menambahkan sampah dapur lagi, kita bisa mengaduk sampah yang sebelumnya sudah kita campurkan dengan sampah coklat dan tanah. Jika tidak diaduk juga tidak masalah. Di sini aku tidak lupa juga menggunakan sarung tangan supaya kebersihan tangan kita lebih aman ya. Setelah diaduk, kemudian aku menambahkan sampah dapur yang sudah aku kumpulkan. Di sini aku punya kulit-kulit jagung. Menurut pengalamanku, sebaiknya kulit jagungnya dipotong lebih kecil-kecil lagi ya. Tapi jika seperti punyaku ini tidak dipotong-potong juga tidak masalah. Setelah memasukkan sampah dapur, ingat masukkan sampah coklat lagi. Di sini aku punya banyak stok kardus bekas yang sudah aku potong-potong kecil seperti ini. Lalu tambahkan lagi tanah. Oh ya, kita juga bisa menambahkan kompos yang sudah jadi ataupun sekam bakar yang dicampur dengan tanah. Lalu tutup lagi dan simpan. Ulangi tahap ini sampai galon bekas menjadi penuh oleh sampah dapur. Beberapa hari kemudian sudah terlihat proses penguraian sampah dapur di galon bekas. Lihat ada belatung-belatung kecil. Tidak perlu takut karena ini normal. Namanya juga proses pembusukan, pasti ada belatungnya.
Tapi ini tidak bau sama sekali karena sudah menggunakan sampah coklat dan juga tanah. Belatungnya juga tidak besar-besar seperti kalau kita memasukkan tulang-tulang dan juga daging ya. Jadi pastikan hanya menggunakan sampah dari tumbuhan saja. Nasi sisa juga bisa masuk. Ini aku mengaduk lagi supaya tercampur rata dan prosesnya lebih bagus. Tapi nanti kalau lapisan sampahnya sudah meninggi, tidak akan bisa diaduk lagi ya karena akan lebih berat. Di sini kemudian aku tutup lagi dengan tanah sebelum aku masukkan sampah. Nah, ini kemudian aku masukkan sampah dapur. Sampah dapurnya lumayan ya, bayangkan kalau hanya terbuang begitu saja. Tapi dengan membuat kompos ini bisa menjadi lebih bermanfaat dalam bentuk pupuk kompos. Setelah ditambahkan sampah coklat, tambahkan lagi tanah seperti biasanya. Sebenarnya proses pembuatan kompos dari sampah dapur ini tergolong mudah, tetapi yang terpenting memang kita harus punya niat dan sabar. Kalau tidak sabar, rasanya kita akan malas memasukkan sampah dapur perlahan-lahan ke dalam galon bekas. Aku akan tunjukkan juga proses aku memasukkan sampah dapur di hari terakhir karena galon yang aku gunakan untuk mengompos sudah hampir penuh. Ini aku tambahkan lagi sampah-sampah dapur yang sudah aku kumpulkan. Seperti ini lumayan banyak ya. Ini terlihat berair karena aku sudah beberapa hari ada pekerjaan, tidak sempat, jadi aku kumpulkan di galon bekas yang tertutup. Karena ada tutupnya, jadi aman ya kalau disimpan di dalam dapur karena tidak masuk lalat. Pastikan ada ruang untuk menambahkan sampah coklatnya dan juga tanah pada lapisan akhir. Di sini lapisan akhirnya aku menambahkan media tanam karena aku punya sisa media tanam yang belum aku pakai, jadi ada sekam bakarnya. Ini sudah hari terakhir, sampah yang aku masukkan sudah mencapai batas atas tutup galon yang bisa dibuka. Jadi nanti jangan memasukkan sampah lagi walaupun sampah terlihat berkurang di bagian dalam galon bekas. Diamkan selama 3 bulan sejak galon bekas penuh oleh sampah dapur. Kemudian ini setelah 3 bulan, saatnya membuka galon bekas dan melihat hasil komposnya. Ternyata sudah ada kecambah-kecambah muncul di atas permukaan galon bekas dan terlihat di permukaan komposnya hasilnya halus bertekstur seperti tanah. Hasilnya bagus, tidak becek sama sekali dan juga tidak bau. Aku akan menuang kompos dari dalam galon bekas. Di sini aku menggunakan lapisan karung bekas supaya halaman rumah tidak menjadi kotor. Oh ya, penggunaan karung bekas ini juga penting supaya memudahkan kita mengeringkan kompos yang sudah jadi. Kenapa kompos dijemur terlebih dahulu sebelum digunakan? Supaya nanti teksturnya lebih halus seperti pupuk pada umumnya dan juga tidak lembab ya, dan lebih mudah diaplikasikan ke media tanam. Selain nanti pupuk kompos yang sudah kering bisa dijadikan pupuk, bisa juga dijadikan sebagai campuran media tanam, dicampurkan dengan tanah dan juga sekam bakar serta kohe kambing. Di sini aku akan menjemur kompos selama 3 hari berturut-turut. Tetapi itu tidak ada patokan, yang terpenting sampai kering dan tidak lembab saat dipegang. Ini hasilnya setelah 3 hari aku jemur berturut-turut. Akan aku simpan ke dalam galon bekas yang nanti ada penutupnya supaya tidak terkena hujan. Beberapa bagian kompos masih bertekstur menggumpal, jadi harus diremas-remas seperti ini supaya nanti teksturnya menjadi lebih halus.
Hasil kompos dari sampah dapur yang dibuat di galon bekas bisa disimpan. Nantinya bisa diaplikasikan ke tanaman sebagai pupuk organik 2 minggu sekali. Selain dijadikan pupuk organik, kompos ini juga bisa dijadikan campuran media tanam dengan sekam bakar dan juga koe kambing. Alhamdulillah, hasil kompos dari sampah dapur terlihat halus seperti ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton cara membuat kompos dari sampah dapur di galon bekas. Assalamualaikum.